Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Isti Septiana Sono Putri dengan NIM D6220257 dari kelas D. Saya akan mempresentasikan tugas sistem lingkungan industri mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang saya pilih yaitu tentang sampah. Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena beberapa faktor seperti yaitu ketidakmampuan untuk terurai secara alami. Plastik adalah bahan yang sangat tahan lama dan membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai secara alami. Selama periode tersebut, plastik tetap ada di lingkungan, yang menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan. Karena plastik tidak mudah terurai, plastik cenderung menumpuk di berbagai bagian lingkungan seperti lautan, sungai, tanah, dan bahkan udara. Selanjutnya, pencemaran tanah. Plastik mengandung bahan kimia beracun yang dapat larut ke dalam air dan tanah, termasuk merusak kualitas tanah dan kesehatan tanaman. Plastik di tanah dapat mengganggu struktur tanah, menghalangi aliran air dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Lalu, pencemaran air. Plastik yang dibuang sembarangan seringkali berakhir di saluran air, sungai, dan laut. Ini mengganggu ekosistem perairan, membahayakan kehidupan laut yang dapat menelan atau terjerat plastik. Kehadiran plastik di perairan mengganggu rantai makanan dan habitat laut yang menyebabkan kerusakan yang signifikan pada spesies laut dan ekosistemnya. Lalu, pencemaran udara. Pembakaran sampah plastik melepaskan gas beracun seperti dioksin, furan, dan bahan kimia berbahaya lainnya ke udara yang menyebabkan polusi udara dan masalah kesehatan manusia, termasuk gangguan pernapasan dan penyakit kardiovaskular. Lalu, ancaman terhadap kehidupan satwa liar. Hewan darat dan laut sering mengira plastik sebagai makanan mereka yang dapat menyebabkan cedera internal, kelaparan, bahkan kematian. Banyak hewan liar terjerat dalam plastik seperti jaring ikan dan kantong plastik yang dapat mengganggu mobilitas mereka dan menyebabkan kematian. Selanjutnya, mengganggu estetika. Sampah plastik yang tersebar di lingkungan dapat merusak pemandangan alam, mengurangi daya tarik wisatawan, dan kualitas hidup masyarakat. Sampah plastik merupakan salah satu penyebab utama banjir di banyak daerah perkotaan. Plastik yang dibuang sembarangan seringkali menyumbat selokan, saluran air, dan gorong-gorong, menghambat aliran air, dan menyebabkan air meluap serta menggenangi area sekitar. Dampaknya bisa sangat luas, dengan banjir yang lebih parah dan meluas, merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari membuang sampah plastik sembarangan juga memperparah masalah ini. Selain itu, pengelolaan sampah yang tidak efektif juga menjadi penyebab utama. Banyak daerah yang masih memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang kurang memadai, sehingga sampah plastik sering kali berakhir di saluran air. Pemerintah perlu meningkatkan sistem pengelolaan sampah, termasuk penyediaan tempat pembuangan sampah yang cukup, fasilitas daur ulang. Solusi yang dapat diberikan dari permasalahan sampah plastik ini adalah dengan pendekatan 5R atau Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant yang merupakan strategi komprehensif dalam mengelola sampah plastik dan menjaga keberlanjutan lingkungan. 1. Reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi jumlah plastik yang dihasilkan. Langkah-langkahnya dengan menghindari penggunaan kantong plastik, sedotan, dan botol air plastik sekali pakai. Gunakanlah produk yang dapat digunakan berulang kali seperti botol minum stainless steel, tas belanja kain, dan sedotan logam. Pilih produk yang dikemas dalam bahan ramah lingkungan. 2. Reuse atau menggunakan kembali, yaitu menggunakan kembali produk plastik sebanyak mungkin sebelum membuangnya. Langkah-langkahnya dapat dilakukan dengan menggunakan kembali botol plastik dan wadah makanan untuk tujuan lain seperti menyimpan barang atau membuat kerajinan. Berkreasi dengan cara menggunakan kembali barang-barang plastik dalam proyek DIY atau do it yourself seperti membuat pot tanaman dari botol plastik. 3. Recycle atau daur ulang, yaitu mendaur ulang plastik agar dapat diolah menjadi produk baru. Langkah-langkahnya dengan mempelajari dan memahami simbol daur ulang pada kemasan plastik untuk mengetahui jenis plastik apa yang dapat didaur ulang. 4. Replace atau mengganti, yaitu mengganti produk plastik dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Langkah-langkahnya dapat beralih ke bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan seperti kertas, bambu, stainless steel, dan kaca untuk menggantikan produk plastik. Lalu pilih produk yang dapat terurai secara alami dan tidak mencemari lingkungan, seperti kantong belanja, biodegradable, atau pembungkus makanan dari daun pisang. 5. Replant atau menanam kembali,
yaitu menanam kembali tanaman untuk memulihkan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Langkah-langkahnya dapat ikut serta dalam program penanaman pohon dan reboisasi untuk membantu mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu oleh pencemaran plastik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.